Pak Andri, kita nanti akan membahas beberapa topik ya, terutama untuk di bagaimana bisnis ataupun juga industri di CPO, terutama nantinya untuk di DSNG. Nanti setelah kita ada Q&A, nanti juga ada kita lempar ke pertanyaan ke para peserta. Jadi nanti para peserta bisa langsung tanyakan ke Pak Andri. Oke, sebelum kita melihat nih ya Pak, memang untuk di bisnis CPO ini memang cukup menarik di beberapa waktu belakangan ini karena memang adanya kenaikan harga ya, sehingga memang di tahun 2021 ini perusahaan-perusahaan yang berbasis CPO itu diuntungkan. Nah, terutama juga termasuk kepada DSNG ya, ini juga pasti diuntungkan. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh nih Pak, bisa dijelaskan nggak Pak atau dikasih pencerahan nih untuk teman-teman dari MNCR, apa sih DSNG itu dan bisnisnya bergerak di bidang apa saja? Seperti itu Pak. Oke, yuk makasih Pak Akil. Jadi gini, DSNG itu Dharma Satya Nusantara, kita itu berdiri tahun 1980, kita go public itu 2013. Saat ini kita punya 3 lini bisnis utama. Yang paling besar itu adalah sawit, perkebunan kelapa sawit sampai ke CPO dan palm kernel oil-nya. Jadi palm kernel oil itu minyak inti sawit. Ya. Lini bisnis yang kedua itu kita punya produk kayu. Produk kayu itu kita produksi untuk kayu lantai dan lantai kayu dan ini building materials, panel, blockboard, plywood seperti itu. Lini bisnis yang ketiga itu hari ini kita punya adalah renewable energy. Gitu, renewable energy dari seperti cangkang, palet, seperti wood pallet seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat dari 3 bisnis unit ini, memang yang paling besar hari ini itu kontribusinya adalah kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit, dan CPO dan PKO-nya itu kira-kira untuk tahun 2021 itu sekitar 80% itu datang dari industri kelapa sawit. Gitu, kira-kira seperti itu. Oh ya, satu lagi, lokasi kita itu untuk perkebunan kelapa sawit, terbesarnya ada di Kalimantan Timur, tapi kita juga ada operation di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk industri kayunya itu kita ada di Jawa Tengah, gitu karena memanfaatkan kayu-kayu tanaman yang di Pulau Jawa. Kalau renewable energy-nya di 2 tempat, ada di Kalimantan dan di Jawa juga, gitu. Wah, wah, menarik banget ya, bisnisnya ada berbagai macam. Jadi untuk sobat MNCR nih udah pada paham nih. Jadi dari DSNG tidak hanya untuk di CPO atau di kelapa sawit, tapi juga ada kayu dan nanti juga akan ada bahkan sudah berjalan ya Pak yang untuk renewable Sudah, energy. Oh, sudah sudah. berjalan. Nah, ini memang nanti akan kami melihatnya juga dari tim analis MN Sekuritas akan lebih prospeknya jangka panjang ya untuk renewable energy karena memang kebutuhan dari ESG ini juga akan cukup menarik nanti ya ke depannya. Nah Pak, kita Ya. akan bahas CPO terlebih dahulu Pak. Ini cukup menarik nih Pak CPO. Kita tahu harganya bahkan sudah all time high ya beberapa waktu belakangan. Hal ini memang Ya. disebabkan oleh adanya perang antara Rusia dan juga Ukraina sehingga menyebabkan harga dari CPO ini naik begitu secara signifikan. Nah, sebelum kita membahas dari harganya Pak, kita mau tahu nih Pak, berapa sih total produksi atau total kapasitas yang dimiliki oleh DSNG dan apakah itu sudah mencukupi dari kebutuhan dari domestik sendiri Pak? Oke. Kalau kita lihat hari ini tahun 2021, DSNG itu sekitar 550.000 ton. CPO production kita, total production. Produksi nasional itu kira-kira sekitar 45 juta ton. Jadi kita masih kecil lah, masih kelas kecil menengah lah kalau dibanding total produksi Indonesia gitu ya. Nah, untuk domestiknya sendiri penggunaannya itu sekitar 17.000. Jadi 17 juta ton. Jadi dari 45 ton produksi nasional, 17 juta itu dipakai di dalam negeri. Kira-kira gitu, Pak Akil. Kira-kira pembagiannya antara food sama energi itu kira-kira ya separuh-separuh lah kasarannya. Separuh untuk food, jadi dalam bentuk minyak nggak separuh, mungkin 60-40. Food itu tetap lebih besar, 60% di food, yang 40%-nya ke energi, ke biofuel. Oke, Gitu. berarti untuk total produksinya sekitar 500 metric ton ya Pak ya? 50 tahun lalu. Tahun lalu Oh, 50 ya. 550.
Hmm. Nah, untuk dari penjualan sendiri ini lebih berfokusnya untuk di domestik kah atau ada ekspor juga Pak untuk di CPO dari DSNG? Biasanya semuanya domestik, Pak Akil. Kita Domestik ya Pak ya? semua Nah, domestik. ya betul. Nggak, Nah, kita nanti nggak ada yang kita ekspor. ya, nah ini juga memang melihat bagaimana keterbutuhan di Indonesia sendiri ya, karena kita lihat untuk di CPO pun juga diturunannya kepada di minyak goreng ini juga sangat tinggi ya di beberapa waktu belakangan ini. Memang dari pemerintah juga sudah mulai melakukan kebijakan ya seperti DMO, lalu juga beberapa pungutan ekspor lainnya yang memang dinaikkan sehingga dari kebutuhan di domestik ini terpenuhi ya. Jadi memang dari DSNG lebih fokusnya untuk kepada di domestik ya Pak. Oke, kita beralih ke bisnis yang satunya lagi Pak, yang di produk kayu ya Pak, produksi kayu. Nah, bagaimana Pak perkembangan bisnis untuk di kayu ya? Ini karena kita lihat memang pada saat pandemi ini memang nampaknya agak cukup terganggu ya, karena kita tahu dan saya juga sempat melihat dari bisnis kayu di DSNG sendiri ini ada ekspornya juga ya Pak. Ya. Ya, Pak, pasti agak terganggu ya Pak untuk di tahun 2020 dan tahun 2021. Dan gimana nih Pak untuk di tahun 2022? Apakah ini sudah mulai recovery untuk bisnis di industri kayu atau malah masih relatif stabil gitu Pak? Gini, industri kayu kita hampir 100%, jadi hampir 100% kita ekspor. Hampir 100% kita ekspor. Jadi kita punya dua produk utama. Satu produk yang tadi saya cerita adalah lantai kayu. Itu kita banyak ekspor, itu sebagian besar itu ke belahan ke Amerika Utara. Jadi Amerika, Kanada, sebagian ada juga ke Eropa, tapi lebih banyak seperti ke Jerman gitu. Nah, memang tahun 2020 waktu awal pandemi itu cukup berat gitu buat kita. Tapi justru sebenarnya mereka itu mulai recover itu di awal 2021. Itu market Amerikanya mulai kembali. Jadi kalau dibilang hari ini untuk produk kayu kita itu relatively justru lebih baik dari sebelum pandemi. Gitu. Jadi kalau kita lihat pembangunan mulai terjadi dalam bentuk, misalkan kalau di Amerika itu kan banyak juga yang kemarin dalam bentuk mereka kasih semacam social incentive kan. Di tahun 2021 dan itu mereka pakai sebagian untuk renovasi rumah dan seperti itu. Nah, untuk produk yang panel itu kita 100% itu ekspor ke Jepang gitu. Dan hari ini memang kalau kita lihat Jepang itu relatively terimbas dengan pandemi, cuman tidak terlalu berat gitu kelihatannya. Mungkin tabungannya banyak sekali kali ya di situ. Jadi kalau kita lihat untuk produk kayu DSNG untuk tahun 2021 justru lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Gitu, kira-kira gitu. Nanti mau tanya nih Pak, di tahun 2022 atau nanti 2023 apakah ada rencana Pak untuk memperluas untuk ekspornya gitu Pak untuk diproduksi kayu ini? Sorry, tadi agak nggak jelas. Gimana Pak? Gimana Oke, Pak? untuk yang diproduksi kayu, halo? Ya. Yang diproduksi kayu, nanti apakah di tahun 2022 atau tahun 2023 akan ada rencana untuk memperluas ekspornya, Pak? Oh iya, jadi gini, kita melihat marketnya tuh ready, marketnya tuh terbuka luas buat produk Indonesia. Jadi untuk tahun 2022 dan 2023 ini kita memang sudah berjalan itu dalam pembangunan expansion dari kita punya pabrik. Jadi contohnya kayak fasilitas yang tadi saya cerita buat bikin panel kayu itu, dari kita capacity-nya sekitar 9-10 ribu meter kubik sebulan, kita sedang ekspansi ke angka 12 ribuan lah, 12 ribu meter kubik sebulan, dan itu hopefully di kuartal 3 ini sudah selesai gitu. Dan kemudian kita juga melakukan ekspansi lain. Tapi yang penting bukan hanya ekspansi dalam bentuk penambahan volume sih, Pak Akil. Tapi kita juga melakukan pembaharuan mesin, kemudian juga memanfaatkan teknologi supaya cost-nya jadi lebih kompetitif lagi. Kan yang penting cuannya berapa kan, marginnya berapa, betul, itu yang penting kan. Gitu. Iya, betul. Volumenya naik, marginnya naik, double. Itu yang dicari.
Ya, bicara soal cost nih Pak, bicara tentang biaya dan kita mau tahu nih Pak, berapa sih besaran capex nanti Pak yang akan digunakan di tahun 2022 ini? Dan nanti tuh Oke. alokasinya akan kemana aja ya Pak? Apakah lebih banyak ke Hmm. CPO atau nanti banyak ke renewable energinya atau seperti apa Pak? Jadi capex tahun 2022 itu jadi capex kita setiap tahun tuh kira-kira antara 700 sampai 800 miliar lah satu tahunnya gitu. Tahun 2022 itu sebagian besar itu kita akan pakai untuk penyelesaian pabrik-pabrik PKS, pabrik pengolahan kelapa sawit kita. Plus kita juga ada yang jadi penambahan pabrik baru, ada pabrik PKS, ada 2 unit pabrik baru yang sedang kita selesaikan, ya penyelesaian. Kemudian satu lagi adalah pabrik Bio CNG yang kedua, itu juga sedang udah tinggal penyelesaian juga. Nah kemudian juga dua pabrik itu yang gede, ya kemudian kita juga melakukan otomatisasi mesin, penggantian peremajaan mesineri pabrik-pabrik gitu. Jadi kita bermain di 2 tempat nih, Pak Akil. Satu kita bermain di top line, kita coba boost kita punya revenue. Kemudian yang investment yang cukup besar juga adalah gimana caranya kita mempunyai operational production yang lebih streamline sehingga cost productionnya lebih rendah, jadi marginnya lebih tebal gitu, dengan margin lebih tebal gitu. Dengan memanfaatkan teknologi lah, kayak artificial intelligence, kayak teknologi-teknologi seperti itulah yang kita invest cukup heavy di situ. Oke, berarti nanti lebih banyak untuk di CPO ya Pak ya, untuk Di CPO. capex-nya di tahun 2022 ini. Oke, nah Iya, benar. kita bicara untuk target juga nih Pak, untuk di target tahun 2022 ini untuk di top line dan bottom line-nya itu berapa ya Pak? Berapa persen besarannya kali ya? Berapa Susah ini persen? jawabnya ini. Biasanya memang Oke, investor melihat pertumbuhan Pak, kalau dari oke. sisi investor yang investment dia melihat value investing, dia melihat bagaimana nih pertumbuhan dari revenue ataupun juga dari net income ya, seperti itu Pak. Oke. Jadi gini, kalau kita lihat untuk target 2022 itu kira-kira akan ada increment guidance ya, kita ngomong guidance sekitar 20% dari volume. Wow. Lebih banyak karena gini, mungkin saya cerita sedikit backgroundnya. Tahun 2021 di CPO kita itu memang performance-nya secara total CPO-nya turun karena itu adalah ujung dari El Nino tahun 2019 akhir dan 2020 semester satu semester. Jadi 19 akhir dan 2000 awal itu kita ngalamin El Nino panjang di daerah operasi kita di Kalimantan. Nah, El Nino itu kan keringnya. Jadi dia memang punya impact itu sampai 18-24 bulan ke depan. Dan itu kita rasakan ujung terakhir efek El Nino yang 2019 dan 2020 itu terakhir di 2021. Nah, sehingga kalau kita lihat tahun 2022 itu kita melihat bahwa trennya sudah kembali recover ke kondisi sebelum El Nino. Nah, itu kalau diterjemahkan dalam bentuk volume itu kira-kira akan naik sekitar 20 kembali naik sekitar 20% dibanding tahun 2021 gitu CPO-nya. Nah, ditambah juga kan ada 2 pabrik yang tadi saya cerita yang sedang penyelesaian, 2 pabrik PKS yang hampir selesai, dan itu kira-kira akan membawa total production kita itu di 675 ton CPO per jam. Wow. Oke, Gitu. berarti memang banyak ya Pak beberapa faktor yang memang nanti akan mendorong dari kinerja dari DSNG di tahun 2022 ini ya. Tadi mulai dari penambahan pabrik, lalu juga efek dari akhir dari El Nino-nya itu ya Pak. Jadi memang Sudah selesai. pertumbuhannya nanti akan kisaran 20% guidance-nya. Oke. Ini menarik nih Pak untuk pada tahun 2019, lalu kita melihat bagaimana adanya penurunan dari jumlah produksi di tahun 2021. Nah, adakah nanti rencananya Pak ke depan untuk ada replanting dari CPO dari DSNG sendiri? Ada. Jadi kalau kita lihat secara umur rata-rata kita tuh hari ini masih muda lah, masih sekitar 12 tahun. Tapi kan kalau umur 12 tahun rata-rata tentunya ada yang masih muda, ada yang juga udah tua kan gitu. Rata-rata di 12-an tahun lah sekitar itu. Nah,
Kita memang punya rencana untuk start replanting itu di tahun 2022 ini jumlahnya masih kecil aja, masih sekitar 500 hektar aja. Jadi gini, buat buat Mas Akil bayangin ya, kita tuh punya 112.000 hektar tertanam. Ya, 112.000 hektar tertanam hari ini. Nah, kita melihat bahwa kita sebagai itu kan istilahnya aset portofolio DSN itu kan yang di pohon. Nah, kita mulai akan replanting, latihan dulu deh, karena replanting itu kan buat kita barang baru juga. Jadi kita mulai dengan replanting small step dulu, 500 hektar dulu tahun 2022. 2023 juga akan sekitar 500 hektaran dulu deh. Nah setelah itu, setelah kita, jadi kayak kalau orang itu bimbingan belajar dulu Mas Akil. Kita bimbel dulu, belajar nanam, ya kan? Kita bimbel, nanti tahun 2024 baru kita, dari hasil 2 tahun kita belajar, 2024 baru kita melakukan replanting yang secara commercial scale. Gitu. Oke, oke. Memang banyak ya yang nantinya akan dilakukan juga oleh DSNG ya. Oke, kita melihat lagi nih Pak untuk dari bagaimana perkembangan kebijakan ya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan adanya DMO, terus juga ada yang B30 untuk biofuel. Ini memang yang akan menjadi sentimen ke depan nih kami melihatnya untuk di industri di CPO sendiri. Nah, kalau melihat dari pemberlakuan ataupun juga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini, seberapa besar sih Pak dampaknya nanti kepada bisnis dari DSNG sendiri? Nah, kita melihat seperti ini sih, saya melihatnya. Biar bagaimanapun kita adalah perusahaan Indonesia, jadi kita harus penuhi dulu lah kebutuhan domestik kita tentunya. Jadi DSNG support semua policy-policy yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga harga minyak gorengnya terjangkau untuk pasar domestik, meskipun pasar internasionalnya lagi gila-gilaan. Tapi hari ini posisi DSNG kan kita tidak produksi minyak goreng, kita produksi hanya sampai ke CPO sebagai bahan bakunya. Nah, jadi kita melihat bahwa buat kita dengan adanya kondisi seperti ini, buat kita sih sama aja sebenarnya. Gitu. Kita toh jual hanya domestik, gitu. Dan harga juga harga domestik yang kita pakai. Jadi kira-kira sih kalau mencoba menjawab pertanyaan Mas Akil tadi, buat DSNG kita we go with the flow kasarnya. Gitu. Ya betul ya, karena pasarnya juga untuk di domestik sendiri ya Pak. Memang luar biasa sekali untuk di DSNG memenuhi kebutuhan di domestiknya terlebih dahulu ya. Seperti itu. Oke. Kita 100% domestik sih Mas Akil. Sedikit informasi nih untuk iya, betul. Oke, mungkin sedikit informasi nih untuk teman-teman dari MNC sendiri bahwa dari DSNG sendiri baru saja melakukan RUPS ya Pak untuk adanya pembagian dividen. Nah, jadi untuk para investor ini juga bisa dicermati ya bahwa dari DSNG ini berencana akan membagikan dividen tunai sebesar 212 miliar rupiah atau setara dengan 20 rupiah per sahamnya. Nah, jadi dari total dividen yang dibagikan ini adalah dividen payout ratio-nya itu sekitar 29% dari laba bersih tahun 2021 yang nantinya jika teman-teman juga bisa menghitung berapa sih yield yang akan dibagikan oleh DSNG, dan kami sudah menghitung itu ada di kisaran 3,17%. Dan ini menarik nih untuk para investor dan MNCers juga, di mana yieldnya ini meningkat dibandingkan tahun 2020. Yang tahun 2020 itu yieldnya itu hanya sebesar 1,60%, dan sekarang di tahun 2021 untuk tahun bukunya itu yield yang dibagikan adalah 3,17%. Jadi untuk para investor dan juga MNCers ini menarik nih untuk dinantikan untuk dari dividen dari DSNG seperti itu. Jadi memang cukup lumayan ya Pak untuk dividen yang dibagikan untuk di tahun 2021. Ya kita sih ya syukurlah masih ada kita bisa punya hasil seperti itu. Karena buat kita di DSN tentunya satu kita tetap karena dividen policy kita itu adalah up maksimum 30%. Nah, karena kita akan still growing di sini. Dan kemudian kita juga akan tetap disiplin lah. Pokoknya kalau kita janjinya apa, kita akan deliver seperti itu. Kita akan selalu disiplin di situ, dan juga
buat teman-teman yang pemegang saham DSNG kan tentunya juga mengharapkan adanya dividen yang fair lah kalau gitu. Jadi itu yang kita coba berikan, itu sesuai yang kita janjikan. Jadi kita akan tetap akan lakukan ini gitu. Dan memang kalau dilihat payout ratio-nya selalu dari tahun ke tahun tuh sekitar sedikit mendekati 30%. Kita akan jagain itu kok. Itu komitmen kita. Oke, nah ini untuk teman-teman dari MNCR sendiri ini sudah jelas ya, di mana DSNG memang berkomitmen untuk selalu memberikan dividen sesuai dengan guidance ya yang diberikan oleh perusahaan. Nah, oke, kita yang menarik berikutnya Pak, dari DSNG kami juga sempat mengulik beberapa yang cukup menarik, yaitu adalah dari ESG ya, di mana kita tahu dan mungkin teman-teman juga udah sempat membaca dari beberapa sumber, di mana memang DSNG ini memiliki rating ESG yang tertinggi ya dibandingkan dari perusahaan-perusahaan CPO lainnya, dan ini tercatat di SPOTT tahun 2021. DSNG ini menempati ranking nomor 7 atau nomor 1 dari seluruh perusahaan sawit yang berbasis di perusahaan berbasis sawit di Indonesia. Nah, ini yang menarik memang dari DSNG juga masuk ke beberapa indeks ya, sejumlah indeks. Yang pertama dari indeks ESG seperti Sri Kehati, ESG Q45 dan ESG SL ya. Nah, ini memang yang menjadi capaian positif dari DSNG sendiri, dan memang yang pasti yang dia akan ditanyakan nih Pak oleh para investor, bagaimana cara DSNG ini mempertahankan untuk dari ranking ya yang sudah dimiliki oleh DSNG, karena kata orang sih biasanya gini Pak, untuk memperoleh itu mudah, tapi untuk mempertahankannya itu yang sulit lah, seperti itu. Jadi gimana nih Pak untuk mempertahankannya? Setuju banget Mas Akil, itu memang challenging. Jadi gini, mungkin buat teman-teman MNCers juga, kenapa sih kita kok sampai ngotot banget melakukan ESG gitu? Itu dulu basicnya, sehingga saya bisa cerita itu supaya kita ngejawab ke depannya nanti kenapa kita akan tetap pertahankan. Buat kita ESG itu bukan karena apa istilahnya, bukan karena kita itu nguber ranking ESG paling bagus, enggak, bukan itu. Dari awal kita tuh ESG, kita tuh semua di-drive oleh economic value. Apa tuh maksudnya? Karena sebenarnya kalau ESG itu dilakukan dengan baik dan benar, itu adalah best practices di kebun. Itu best practices di kebun, dan itu akan membuat cost kita akan sangat kompetitif. Nah, kemudian kita coba lakukan dengan Bio-CNG yang pertama. Bio-CNG pertama itu benar-benar di-drive bukan karena supaya dapat ranking ESG-nya bagus, bukan. Karena itu kita akan melakukan penghematan pemakaian solar. Kita menghasilkan energi kita sendiri. Langsung impact ke kita punya cost. Dan seterusnya. Nah, dengan itu, pada saat kita dinilai oleh SPOTT setiap tahun dan kita bisa masuk ranking karena kita mencoba mendrive ini bukan karena supaya mempertahankan ranking, enggak. Kita drive ini supaya gimana cost kita turun. Jadi langsung impact-nya itu ke bottom line. Jadi drivernya agak beda mungkin kalau teman-teman MNCers lihat, kalau ESG itu supaya dapat rankingnya bagus, ini enggak. Kalau kita drive-nya benar-benar back to cost. Dan kebetulan apa yang kita lakukan itu sejalan dengan apa yang diharapkan oleh dunia, gitu. Nah itu yang buat kita mempertahankannya kan tinggal kita ngobrol aja, teman-teman MNCR akan tanya, oke, gimana caranya costnya supaya tetap turun, supaya tetap kompetitif kan gitu. Ya, betul. Bio-CNG kedua misalkan gitu ya, dan itu benar-benar purely untuk reduce cost. Nah mungkin kalau itu mungkin jawaban yang terlalu panjang gitu, tapi sebenarnya kalau yang dilakukan adalah, kalau gimana apa yang membuat DSN akan tetap mempertahankan ini adalah kita akan selalu di front line. Kita akan tetap improve a lot dengan inovasi-inovasi. Gitu. Dengan inovasi-inovasi yang menguntungkan kita secara bisnis ya tentunya. Gitu. Dan itu pasti akan dinilai baik oleh international ESG. Iya, memang untuk ESG ini sudah berkembang ya di beberapa negara ya, pun juga secara market global kita melihat memang dari para investor ini juga sudah mulai melirik nih
untuk perusahaan-perusahaan memang yang memiliki ESG yang cukup baik, karena memang untuk dampak ke lingkungannya sendiri ini juga akan cukup berpengaruh ya, dan ini memang yang menjadi para cermatan oleh para investor, terutama untuk di investor asing ya, karena kami juga melihat beberapa trennya sendiri. Ini beberapa investor asing juga sudah mulai masuk kepada emiten-emiten atau perusahaan yang memang memiliki rating ESG yang cukup bagus begitu. Dan ini yang memang juga menjadi nilai plus ya untuk di DSNG. Dan ini yang bisa teman-teman cermati ke depannya nih untuk bagaimana katalis positif ya, yang nantinya kita bisa lihat nih untuk dari DSNG apakah memang terus berupaya mempertahankan dari ESG tersebut. Nah, sebelum kita lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya, ini ada yang pertanyaan masuk Pak dari floor sendiri. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Rudi. Oke, kira-kira Pak, potensial kontribusi renewable energy ditargetkan akan contribute berapa persen Pak untuk top line di masa mendatangnya? Terima kasih. Begitu Pak. Jadi untuk renewable energy nih Pak pertanyaannya, tadi kita belum sempat bahas. Oke. Jadi kalau renewable energy yang di depan, ya in the short term, kita bicara 2-3 tahun ke depan, itu mungkin belum sampai di mana besar banget. Jadi kita mungkin bicara about 2-3%. Jadi gini, sekitar gini, boleh saya bilang untuk 5 tahun ke depan, kita bicara mungkin sekitar 5%-an lah. 5% kurang dikit lah gitu, kontribusi renewable energy-nya di top line. Akan tetapi sebenarnya yang kita sebenarnya saya mundur sedikit. Kenapa? Itu datangnya dari mana? Kita menjual kayak wood pellet, kita jual cangkang kita ekspor ke negara-negara yang memang mau membeli biomass dengan harga yang baik, karena kita punya kan fully certified itunya. Nah, tapi sebenarnya impact bioenergi renewable energy itu nanti buat DSNG itu sebagian besar kan datang dari pengurangan cost, gitu. Contohnya, nggak perlu mengurangi pembelian solar secara masif. Lumayan itu. Satu pabrik bio-CNG itu sekitar 2 juta liter. Setahun kita nggak perlu, ekivalen 2 juta liter solar kita nggak perlu beli. Kita lagi bikin pabrik kedua yang hopefully selesai di kuartal 3 ini, dan kapasitasnya double dari yang pertama. So penghematannya tadinya hanya menghemat 2 juta liter menjadi 6 juta liter kan. Karena ada pabrik bio-CNG yang kedua. Itu langsung reduce cost-nya jauh banget. Gitu. Terus kita nanti bisa bicara mungkin kalau nanti teman-teman yang udah mulai MNCR mulai dengar kan ada yang mengenai carbon tax dan segala macam, itu akan punya impact lagi yang besar banget gitu. Betul. Oke. Memang kira-kira gitu. Oke, moga-moga ngejawab buat temen yang nanya. Oke, ya jadi memang untuk ESG dan juga renewable energy ini memang akan berkembang ya ke depannya. Jadi memang untuk isu dari dampak lingkungan ini memang yang menjadi cermatan oleh para investor. Kenapa? Karena memang bagusnya adalah perusahaan ini, suatu perusahaan ataupun juga bisnis ini tidak merusak adanya lingkungan sekitar ataupun juga warga ataupun juga masyarakat sekitar, sehingga ini tidak ada yang dirugikan begitu ya. Dan selain itu juga bisa mengefisiensikan cost sehingga memang akan meningkatkan dari margin yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan untuk bagaimana cara DSNG mengamankan pupuk di tengah kenaikan harga pupuk? Wah, ini juga menarik nih Pak, karena memang untuk dari tanamannya sendiri pakai pupuk ya Pak. Dan kalau benar. MNCers boleh tahu nih, kita sharing ya, di mana memang harga pupuk sendiri di global sendiri juga meningkat ya, karena memang kebutuhan dari pupuk sendiri juga cukup tinggi di global, dan ini akan menjadi challenging nih Pak untuk dari DSNG. Bagaimana Pak kira-kira? Oke. Jadi gini, pupuk ya tentunya teman-teman tahulah pupuk itu dengan adanya kenaikan harga minyak, kemudian adanya ini perang Rusia sama Ukraina, itu memang mendorong harga pupuk jadi naik. Apa yang telah dilakukan oleh DSNG? Jadi kita melihat sebenarnya, jadi kebiasaan DSN itu selalu membeli pupuk kebutuhan 1 tahun di muka, gitu. Jadi misalkan kayak kebutuhan pupuk tahun 2022
Misalkan gitu, kita sudah lakukan kontrak pembelian di tahun 2021. Jadi kita secure, kita punya pupuk setahun ke depan. Special case tahun 2022. Waktu itu kita lakukan ini kira-kira di pertengahan tahun 2021. Kita melihat bahwa harga pupuk ini naik dan kita belum tahu kapan akan stabilize. Sehingga pada saat itu kita memberanikan diri membeli pupuk kebutuhan tahun 2022 itu setahun lebih di pertengahan tahun 2021 dan hampir seluruhnya sudah terdeliver. Jadi sampai dengan pemupukan di tahun 2022 dan awal 2023 itu barang sudah landed di tempat kita dengan harga yang jauh sebelum harga hari ini. Gitu. Jadi kita dan itu sudah kita lakukan di awal 2002, di akhir 2021 tuh barang sudah mulai landed di tempat kita. Jadi kita coba jagain itu, Mas Akil. Oke, memang ini berarti kita sudah ini Pak untuk DSNG sendiri sudah aman gitu ya Pak untuk kapasitas di pupuknya sendiri. Jadi tidak begitu berpengaruh secara signifikan begitu ya Pak dengan kenaikan harga pupuk. Oke. Ya, sampai dengan tahun 2023 awal ya, Mas Akil ya. Karena memang sudah ada kontrak ya Pak begitu ya ibaratnya. Ya, dan bukan hanya sudah ada kontrak, sudah nyampe pupuknya. Oh, sudah nyampe, sudah ada ya Pak. Udah nyampe. Udah nyampe di lapangan sekarang. Oke, berarti memang ini bisa lah teratasi ya Pak dengan adanya kenaikan pupuk. Oke, berikutnya ada pertanyaan Pak dari Raka. Dengan katalis positif yang mendukung DSNG tahun ini, berapa target FFB yield DSNG? Nah, ini menarik nih Pak untuk yang bertanya untuk yield dari FFB dari DSNG sendiri. Yield buah ya? Yield FFB ya? Oke. Iya, betul. Wah, bentar ya, saya coba hitung dulu. Mestinya akan bergerak sekitar 24 ton per hektar untuk tahun 2022 ini. Inti ya. Oh, yang untuk inti ya, Pak? Ya, untuk inti sekitar 24 ton. Tapi biasanya kebun-kebun plasma kita yieldnya dengan inti sama, lebih kurang sama. Karena itu kita lakukan kemitraan kita itu adalah apa istilahnya setara dengan kemitraan inti. So kita bicara mungkin ya 24 ton inti dan plasma lah, sekitar itulah kira-kira gitu. Oke, menarik nih untuk yield dari DSNG sendiri. Nah, berikutnya Pak, ini ada pertanyaan menarik berikutnya nih. Bagaimana dengan pembelian TBS eksternal? Berapa persen komposisi TBS internal dan eksternal untuk tahun 2022? Tanda 2022 ya? Iya. Oke, TBS eksternal. Kita kira-kira sekitar 1/4 buah eksternal, 3/4 buah internal. Jadi 25%, 75%, kira-kira itu dah bergerak di saat itu antara itu. Oke. Itu untuk kisaran berapa persen ya Pak untuk komposisinya sendiri ya? Ya kira-kira. Jadi komposisinya itu selalu bergerak dari tahun ke tahun, tergantung di mana kita bekerja. Kan kita tadi ada di Kalimantan Timur, ada Kalimantan Tengah, tapi secara grup itu kita biasanya itu bergerak antara 20, ini buah eksternal ya, antara 20% sampai 25% buah eksternal, buah internal itu sisanya. So ya, about 20-an lah kira-kira buah eksternalnya. Oke, menarik. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi. Nah, mungkin ini ditanyakannya untuk saya nih, Pak. Nah, ada pertanyaan nih, Mas Akil. Kalau secara peers, bagaimana? Valuasi apa masih murah ya? Wah, ini langsung tanya ya ke BSE-nya. Itu kita serahkan ke ahlinya. Ya. Oke, menarik nih. Jadi untuk teman-teman yang saat ini menonton ya untuk di Research Corner bersama pembahasan dari DSNG sendiri. Nah, kalau kita lihat peers ini memang cukup banyak ya dari emiten di perkebunan sawit. Kita tahu ada Ali, ada dengan LSIP, lalu juga dari SSMS,
mungkin beberapa lainnya juga banyak. Nah, kalau kita bandingkan peers-nya bagaimana dengan DSNG. Nah, untuk dari PBV-nya sendiri ini memang tergolong cukup murah dibandingkan dari rata-rata industrinya, dan kalau kita lihat PBV dari DSNG sendiri ini ada di kisaran 0,82 kali, sementara dari rata-ratanya ini ada di kisaran 0,86 sampai 0,87 kali. Jadi kalau ditanya apakah valuasinya masih murah atau tidak, ya kami memang menilainya masih murah, dan nantinya dari para investor bisa nih untuk melihat bagaimana perkembangan bisnis dari DSNG sendiri, dan kami juga sudah mulai sudah mengeluarkan beberapa riset report ya untuk terkait di emiten dari CPO, karena memang kita melihat keterbutuhan dari CPO ini juga cukup meningkat ya, terutama untuk di domestik. Ini juga akan menguntungkan ya untuk dari DSNG, karena kita lihat dengan produksi ataupun juga pangsa pasar dari DSNG yang memang untuk dari domestik ini juga akan cukup menguntungkan. Kita tahu memang dari harga turunannya ya untuk di harga minyak goreng ini meningkat, karena memang juga dari kebutuhan dari menjelang Lebaran ini juga meningkat dari kebutuhan minyak goreng, sehingga kebutuhan dari CPO-nya juga cukup tinggi untuk di tahun 2022 ini, dan kami melihatnya memang ini akan cukup menguntungkan dari DSNG pun secara valuasi tadi sudah kami bahas. Ini untuk dari PBV band, DSNG ini ada di perdagangan di sekitaran minus 1,1 minus 1 standar deviasi sampai 0 di standar 0 ya. Standar deviasi artinya memang masih ada potensial upside untuk pergerakan dari harga sahamnya sendiri. Jadi mungkin itu sekilas ya untuk peers dari DSNG sendiri. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu valuasi ataupun juga tentang riset report dari MN Sekuritas, ini bisa dibaca ya di website MN Sekuritas dan di Motion Trade di aplikasi kami. Nah, itu juga ada report-report terkait CPO, dan nanti ditunggu saja untuk rilis report dari beberapa emiten ataupun juga terutama di DSNG. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan dari valuasi. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi Pak. Izin beberapa pertanyaan. Wah, ini ada beberapa nih Pak pertanyaannya. Bagaimana cara karyawan DSNG, bagaimana cara mempertahankan karyawan DSNG, sedangkan perusahaan lain banyak yang mengurangi karyawan karena masa pandemi Pak. Wah, ini bicara tentang karyawan nih Pak. Karena memang kita tahu di tahun 2020-2021 kemarin di Malaysia sendiri, ini untuk tenaga kerjanya pun juga dikurangi ya, karena memang adanya pandemi. Nah bagaimana nih Pak dengan di DSNG sendiri? Mengenai karyawan, jadi seperti ini, memang pada saat pandemi kemarin, DSNG itu tidak ada, kita tetap jaga keluarga kita, jadi tidak ada sampai pengurangan. Yang terjadi adalah apa yang kita lakukan sebenarnya. Kita melihat bahwa kalau istilahnya gini, di dalam di karyawan itu sendiri kan sudah terbentuk value, terbentuk kemampuan yang sudah diinvestasikan ke dalam kemampuan si karyawan. Nah, kalau itu sampai hanya karena short term, kebutuhan short term itu kepaksa kita harus itu buat kita rugi banget as a company gitu loh. Jadi itu kan brain-brainnya akan terjadi, itu kita nggak mau lakuin. Jadi kita relatively kita jagain kok keluarga kita jagain keluarga kita ini gitu. Biar gimana pun kita susah bareng, kita jalanin bareng lah kalau di DSNG. Itu berarti sudah terjawab ya untuk pertanyaan dari bagaimana cara mempertahankan karyawan dari DSNG sendiri, karena memang sudah terbentuk ya untuk dari sistem ataupun juga konsep kekeluargaan, dan sama-sama ya Pak menjalani masa-masa sulit di pandemi kemarin. Oke, terima kasih atas pertanyaannya juga. Oke, berikutnya ini mungkin ada pertanyaan dengan adanya sertifikat ESG, apa nih? Sertifikat ESG, apakah kedepannya DSNG akan rencana untuk ekspor CPO, Pak? Oh, ini pertanyaannya untuk apakah ada rencana ekspor CPO, Pak? Gini, untuk 2-3 tahun ke depan sih rasanya nggak ada. Karena kita melihat kebutuhan domestik aja udah, kasarnya gini, domestik aja menguntungkan, ngapain sih capek-capek mesti ekspor? Rumah sendiri, halaman kita sendiri lebih bagus, ngapain capek-capek cari halaman rumahnya orang lain kan gitu. Domestik masih banyak banget yang bisa dikerjain.
betul betul. Karena memang kebutuhan dari domestik tadi cukup tinggi ya Pak ya. Tadi sudah Tinggi. disebutkan oleh Pak Andri. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Memang yang juga menjadi tema kita pada hari ini, yaitu adalah Instagram Live untuk harga CPO all time high, DSNG, kelimpahan berkah atau tidak. Nah, ini yang menarik nih Pak. Jadi kalau kita bahas soal CPO dulu nih Pak, memang harga CPO-nya Hmm. ini sudah tinggi ya Pak di global sendiri. Kalau kita lihat dari harga di acuan di Malaysia sendiri, di pada perdagangan kemarin, ini CPO-nya berada di level 6.308 ringgit Malaysia atau sudah meningkat 34% secara year to date. Nah, ini memang disebabkan oleh adanya situasi geopolitik yang tinggi ya antara Rusia dan juga Ukraina. Nampaknya memang harga dari CPO ini kami melihatnya juga akan trennya masih cukup tinggi dan masih ada potensi untuk terjadi peningkatan. Nah, pertanyaannya nih Pak memang menjadi krusial. Apakah dengan peningkatan harga ini akan menguntungkan DSNG dan bagaimana pendapat Bapak untuk industri sawit, industri kelapa sawit di Indonesia? Jadi pertanyaan pertama dulu Pak, apakah akan menguntungkan Pak? Oke, pasti. Jawabannya pasti. Ya kan? Ya barangnya tiba-tiba barangnya jadi mahal harganya kan Ya betul. apa namanya itu rezeki lah kalau saya bilang gitu kan ya. Kan rezekinya itu gitu kan. Nah, tapi buat kita yang penting adalah harga tinggi ini memang membuat beberapa faktor cost naik. Contohnya kayak tadi yang Mas Akil udah cerita dengan sangat sangat gamblang itu adalah pupuk. Padahal pupuk itu juga cost-nya lumayan lumayan substansial untuk di cost structure kita tentunya. Tapi ya kita harus bisa inilah kita harus bisa manage lah gitu kan. Gitu, kita harus bisa manage gimana caranya tetap mendapatkan efisiensi meskipun harga satuan cost-nya kayak pupuknya tetap naik. Kalau ditanya dapat apakah ini apa namanya buat DSNG sangat sangat kelimpahan rezeki? Oh iya dong, pasti. Jujurnya Pasti. iyalah kita Betul. mesti be fair itu memang menguntungkan buat DSNG. Nah, kalau ditanya apakah harga tinggi tetap akan bertahan, saya cuma bisa jawabnya seperti ini. Perang Ukraina sama Rusia bisa aja besok selesai, gitu kan. Tapi sebenarnya itu bukan yang menyebabkan kenapa harga kenapa harga CPO itu naik. Jadi itu hanya glitch aja. Tapi sebenarnya secara struktural tuh seperti ini. Supply CPO itu baik dari Indonesia maupun dari Malaysia itu memang sudah relatively stagnan, udah naiknya pun udah nggak bisa banyak karena di Malaysia sendiri pohon-pohonnya lebih tua. Udah kira-kira tuh secara average pohon-pohon di Malaysia itu mungkin antara 1,5 2 tahun lebih tua dari yang ada di Indonesia. Jadi kalau hari ini tuh nasional average age-nya Indonesia tuh sekitar 14-15 tahun. 15 tahunan lah kalau saya nggak salah ingat angkanya. Malaysia itu sekitar ditambahin 1,5 2 tahun, 17 tahun. Dan replantingnya itu agak telat gitu, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Ditambah lagi di Malaysia itu nggak ada pekerja, jadi bukan nggak ada pekerja lah, pekerjanya itu hampir seluruhnya adalah buruh dari luar negeri yang memang itu mereka punya problem masa pandemi. Jadi yang the biggest problem itu adalah dan itu yang pertama, umur yang sudah relatively cukup tua secara nasional, dan yang kedua tenaga kerja tadi yang saya ceritakan Malaysia. Nah, tapi ada juga yang ketiga. Dengan moratorium tidak ada penanaman baru, itu juga menyebabkan supply constraint di CPO. Jadi itu yang mungkin harga ini apakah bertahan ini cukup lama, saya merasa bahwa akan in the short the medium term akan quite strong supportnya di sini di harga tinggi ini. Karena nggak ada supply. Betul, betul, betul. Setuju. Gitu. Oke, jadi memang dari DSNG sendiri tadi sudah menjelaskan ya dari Pak Andri bahwa untuk dari kenaikan harga CPO itu sudah pasti akan menguntungkan ya dari DSNG. Nah, mungkin yang terakhir Pak pertanyaannya, pandangan Bapak nih untuk bagaimana bisnis ataupun juga industri dari kelapa sawit di Indonesia nih seperti apa Pak ke depannya? Secara umum ya Pak untuk gambarannya.
Memang kalau dilihat secara industri, kita di komoditi lah tetap ya, di soft commodity tentunya yang paling utama adalah kita nguber gimana kita jadi cost leader paling efisien gitu ya. Karena harga harga CPU-nya kan di luar kontrol kita gitu kan. Harga CPU tuh itu world commodity gitu. Nggak ada satupun manusia di dunia yang bisa memanage harga dunia gitu. Itu it's given gitu. Supply and demand dunia sama seperti minyak dunia gitu, minyak bumi. Siapa sih yang bisa kontrol minyak bumi gitu kan? Nggak ada yang sukses. CPO juga sama. Kenapa? Karena CPO itu edible oil dan is traded globally, supply and demand. Nah, jadi buat masa ke depan di Indonesia itu tentunya yang paling penting secara bisnis, yes, itu siapa yang bisa jadi cost leader di industri ini. Plus, yang juga nggak kalah penting, ESG leader. Itu juga nggak kalah penting. Karena dengan mungkin berbeda ya. Kalau saya boleh jawab sedikit, mungkin berbeda. Market customernya beda. Kalau customer hari ini, anak-anak muda sekarang itu sangat concern kepada ESG. Dan mereka itu adalah masa depan market kita gitu loh. Jadi kalau siapa yang paling ready ESG-nya itu plus yang tadi yang basic yang harus cost leadership itu yang akan menang kalau pendapat saya. Makanya kenapa melihat itu di SNJ berani invest dalam ESG-nya untuk jadi yang paling depan. Oke. Gitu. Oke, thank you Pak untuk penjelasannya tentang bagaimana industri di kelapa sawit di Indonesia ya. Jadi ini memang cukup prospek ya untuk dari bisnis di kelapa sawit terutama di Indonesia. Dan mungkin ada closing statement Pak untuk di IG Live kita kali ini. Memang tidak terasa ya Pak, sudah hampir 1 jam kita IG Live ini, sudah hampir jam 5. Jadi mungkin ada kalimat penutup ataupun juga ada nasihat juga Pak untuk para MNCers sendiri seperti itu. Saya cuma mau bilang seperti ini sih, buat DSNG itu kita melihat bahwa satu, ESG itu sangat penting. Tapi untuk dan nggak bisa self proclaim gitu. ESG itu adalah something yang orang mesti dinilai oleh pihak ketiga yang kompeten gitu. Jadi mesti diverifikasi lah, dan DSNG kita so far adalah yang paling most verified ESG company in palm plantations. Tapi sadar bahwa kita nggak akan pernah bisa capai ini sendiri. Jadi ini kerjasama dengan seluruh stakeholders, dengan teman-teman di dalam keluarga DSNG sendiri, dengan teman-teman di sekitar, dengan koperasi plasma. Itu kita merasa bahwa nggak akan pernah bisa capai ini kalau kerja sendiri. Ini kerjasama seluruh stakeholdernya DSNG gitu. Dan dengan begitulah kita bisa langgeng gitu, nggak cuma one shot selesai gitu. Kita bisa langgeng, bisa panjang karena kita kerja bareng dengan seluruh stakeholders, dengan teman-teman plasma juga, dan itu bisa membuat ya kita rezekinya kita bagi rame-rame lah gitu.